Jangan kamu pikir aku ini perempuan bodoh ya, yang bisa kamu tipu-tipu. Kamu tuh ngomong apaan sih? Aku tuh nggak ngerti maksud kamu. Aku tahu kalau keluarga kamu itu habis jual rumah yang gede itu. Kamu pasti kecipratan uangnya kan? Nggak usah ngeles deh. Kamu pasti punya dapat banyak uang sekarang. Mana sekarang uangnya? Mana? Apa kamu bilang? Jual rumah keluarga? Sayang, kamu dengerin aku sayang. Serius, aku juga nggak tahu sayang. Perempuan lain bisa kamu bohongin, tapi aku nggak bisa. Sumpah sayang, aku baru tahu sekarang dari kamu. Indra, kamu tuh jadi laki-laki bodoh banget sih. Udah jelas-jelas keluarga kamu itu habis jual rumah, tapi kamu nggak dapat uangnya sedikit pun. Itu sama aja kamu nggak dianggap anak sama mereka. Kamu benar sayang. Apapun yang terjadi, aku tuh berhak mendapat bagian dari uang itu. Oh, aku tahu ini. Ini pasti kerjaan Kak Mita semua. Ajar. Indra. Bodoh banget sih dia jadi laki-laki. Tapi nggak apa-apa. Jadinya kan gue bisa manfaatin dia terus. Apa? Rumah tusuk sate? Lo serius? Gue nggak salah denger nih. Please deh Jen, gak usah bercanda kayak gitu deh. Lo pasti cuma mau nakut-nakutin gue kan? Ya nggak gitu maksudnya. Tapi gini ya, rumah tusuk sate itu gak bagus. Lo nekat banget sih pindah ke sana. Gak bagus gimana maksud lo? Masa lo nggak tahu sih? Rumah tusuk sate itu udah nggak bawa rezeki. Biasanya sih orang yang tinggal di sana bisa sakit-sakitan. Oh ya, yang seremnya lagi, rumah tusuk sate tuh biasanya banyak setan, tau nggak? Serem tau. Ih, gak usah rese deh lo. Siapa yang bercanda, orang serius juga. Mai, sejak kapan kakak lo panjang rambutnya? Dia habis extension. Apaan sih? Kan setiap hari kamu ketemu sama Kamita. Gak usah ngaco gitu deh. Lah, terus itu yang di belakang lo siapa dong? Apaan sih? Kan bener lo ngaco. Ngeliat gak ada siapa-siapa di belakang gue? Beneran, Mai? Itu bener-bener ada di belakang lo. Udah di lo gak usah rese ya. Males tau gak gue? Udah. Rese banget sih Jennifer. Kamu inget kan ibu tuh lagi sakit. Kalau dengar kamu teriak-teriak gini nanti dia Enval gimana? Tadi di situ ada setan, Kak. Apa sih kamu? Kamu jangan ngomong yang macem-macem ya. Ngapain aku bohong? Itu sebabnya aku nggak mau tinggal di sini. Angker tau nggak? Ya ampun Maya, kita beli rumah ini kan karena ini yang sesuai dengan kemampuan kita. Sisanya jadi kita bisa uangnya buat ibu berobat. Enggak, pokoknya aku nggak mau tinggal di sini. Maya, kamu ngapain? Maya, berhenti, jangan gila kamu. Kamu mau kemana? Percuma juga kalau misal aku ngomong sama kakak, nggak bakal percaya sama aku. Yang aku lihat tuh nyata, Kak, nyata. Rumah ini tuh ada setannya. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Yaudah, mendingan kita buktiin sama-sama. Ayo. Ngapain? Kakak lihat aja sendiri. Maya! Maya, kamu tinggal di sini? Maya! Kamita nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Roy. Kalian pindah ke sini. Rumah yang lama gimana? Aku udah jual. Tapi Maya nggak mau tinggal di rumah tusuk sate ini, makanya dia kabur. Katanya dia ngeliat hantu di kamar mandi. Kak, boleh saya lihat rumahnya? Boleh. Maya itu emang anak manja. Dia nggak suka diajak tinggal di tempat kecil kayak gini.
Malah dia teriak-teriak ada setan. Roy, kamu mencium bau yang aneh? Aku mau jin dan makhluk apapun selalu mengganggu keluarga Mita. Itu soal gampang. Begitu kamu telepon, saya langsung kerjakan. Ya ampun. Jadi perbuatan seseorang mengirim jin kemari. Perempuan itu siapa? Roy, kamu kenapa? Kamita. Sepertinya Maya memang benar. Maksud kamu apa? Kamu tahu dari mana? Aku bisa lihat dan merasakan, Pak. Jadi maksud kamu bisa lihat makhluk gaib? Kamita. Maya bilang di mana ada setan. Sana. Aku mencium bau nggak enak di sini. Ada bau amis, tapi juga bau melati. Iya, Roy. Aku juga mencium sesuatu. Tapi tadi nggak gini, Roy. Sepertinya ada yang sengaja mengirim mereka ke sini. Ingin mengacaukan keluarga kalian. Siapa yang ngirim? Roy! Roy, kamu kenapa, Roy? Aku akan lindungi keluarga ini. Aku akan hadapi kamu dan siapapun kamu yang dikirim ke sini. Jangan khawatir, Kak. Aku akan bantu untuk usir mereka. Siapa yang ngirim gituan? Padahal keluarga Bu Rumi kan baik sama orang. Aku lihat seorang perempuan, Pak. Tapi aku nggak tahu siapa. Kamu harus bantu mereka, Roy. Apalagi mereka baru pindah ke rumah tusuk sate itu kan? Iya, Pak. Heran. Kenapa mereka mau pindah ke rumah tusuk sate? Katanya rumah tusuk sate itu kurang bau hoki. Pak, itu cuma mitos, Pak. Iya juga sih. Roy, nanti kamu antar Papa ke sana ya. Sekalian Papa mau jenguk keadaan Bu Rumi. Di mana uang itu disimpan? Indra, kamu sudah pulang, Nak. Indra, Ibu kangen, Indra. Indra, jangan, ini buat ibu berobat. Apaan sih kamu? Minggir! Ya Allah. Bukan urusan aku. Indra! Ibu nggak usah kejar Indra. Lebih baik ibu istirahat. Ibu kan masih sakit. Ayo, Bu. Tega dia sama Ibu. Dia udah gak peduli lagi sama Ibu. Semoga Indra cepat sadar ya, Bu. Ibu nggak usah banyak pikiran sekarang. Ibu istirahat ya. Jadi ini, Pak, rumah barunya Bu Rumi. Iya, Roy. Minggir. Usahain aja. Sopan dong kalau ngomong. Itu anak memang gak benar. Gak usah kamu ladenin, Roy. Ayo masuk, Roy. Tega banget, Indra. Ya, Om. Padahal uang itu buat berobat ibu. Tapi sekarang semuanya udah diambil sama Indra. Dia nggak peduli lagi sama kesehatan ibunya. Saya juga nggak ngerti kenapa Indra sampai nggak punya hati sama ibunya sendiri. Dia itu bukan Indra. Aku tadi lihat Indra di bawah pengaruh guna-guna. Ada sosok jin yang selalu menempel di belakangnya.
perempuan itu? Ya, pacarnya Indra. Mau apa lagi dia? Bener kan gue bilang apa? Rumah lo tuh ada penunggunya. Jadi jelas nih, yang gue lihat kemarin tuh beneran setan. Bukan kakak lo. Iya, sial banget kan? Mendingan nanti lo jangan balik dulu deh. Daripada lo malah digangguin sama setan. Kak Mita, Udahlah nggak usah diangkat. Paling kakak lo juga minta lo balik. sayang, kita shopping lagi yuk. Duit kamu masih banyak kan? Apa sih nggak buat kamu? Apapun yang kamu minta, pasti akan aku beliin. Yang penting satu, kamu bahagia. Makasih sayang. Love you. Love you tuh. Kak Indra. Kak Indra. Kak, please. Aku nggak mau pulang ke rumah. Kakak sekarang tinggal di sini. Enak banget. Ya iyalah jelas enak. Orang dia numpang sama gue. Kak Indra, please tolongin aku. Aku nggak mau pulang, Kak. Di rumahku yang sekarang tuh banyak banget sama setan. Hehehehe. Terus maksud lo apa? Lo mau numpang di sini? Lo pikir ini tempat penampungan? Iya. Pede banget sih lo. Rese banget sih jadi cewek. Kasar banget. Udah, ya. Ya, nggak usah ribut ya. Kamu yang salah, kamu yang pergi dari sini. Terus jadi pacar aja udah songong. Kau pikir aku takut sama kamu? Indra! Dia berani-berani dorong aku. Pukul! Pukul dia sekarang! Cari mati kamu, ha? Indra! Adik kamu tuh rese banget sih. Dia udah berani dorong aku coba. Indra! Indra, kamu kenapa? Kepalaku tiba-tiba sakit banget. Aku ambil obatnya, kamu tunggu di ruang tengah ya. Benar. Guna-guna buat Indra kayaknya udah mulai habis. Gue harus tambahin ramuan ini biar dia jadi nurut lagi sama omongan gue. Kamu ini gimana sih? Aku kan suruh kamu tunggu di sana. Kenapa malah kesini? Sayang, aku tuh gak enak badan banget. Aku mau istirahat ya. Kepalaku juga sakit banget nih loh. Aku istirahat ya. Sayang, tunggu sebentar. Kamu minum ini dulu ya. Biar kamu bisa cepet sembuh. Habisin ya. Makasih sayang ya. Aku istirahat ya. Ya udah, kamu istirahat dulu. Aku nggak akan biarkan kamu pergi dari aku. Kamu akan jadi mainan buat aku. Aku harus dapatkan semua uang Indra. Bu, nih aku bikinin bubur buat ibu. Makan nih. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa, Bu? Mita, kamu mau ngasih ibu makan belatung, Mita? Ya ampun, ibu nggak mungkin aku mau ngasih makan ibu belatung. Itu tadi aku bikinin bubur buat ibu. Lihat apa sih, Bu? Ibu nggak ada apa-apa. Ibu tenang ya, Bu. Ibu nggak ada apa-apa. Ibu mendingan sekarang istirahat ya. Biar Mita bikinin ibu bubur yang baru lagi ya. Ibu yang tenang ya.
Mita tinggal sebentar ya, Bu. Halo? Iya, saya mau pesen tiket ya buat ke Paris 2. Atas nama saya, Cindy Andini, dan Indra Lukito. Oh, sayang, Sayang gimana sih? Maksudnya apa sih? Kok dimatiin? kamu ngapain beli tiket ke Paris, sayang? Aku tuh udah gak ada uang lagi buat bayar, sayang. Ya cari dong. Semua uang aku udah kasih ke kamu, sayang. Gimana sih kamu? Heh, kamu gimana sih jadi laki-laki, hah? Atau kamu mau udahan sama aku? Sayang, kamu jangan ngomong seperti itu, sayang. Sayang, tolong, sayang. Jangan tinggalin aku, sayang. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, sayang. Tolong, sayang. Ya makanya turutin dong semua kemauan aku. Kamu mending sekarang jauh-jauh ya dari aku. Aku nggak mau tahu, minggu depan harus udah ada tiket buat ke Paris. Kalau nggak ada, kamu angkat kaki dari rumah ini dan kita putus. Sayang. Sayang, buka, sayang. Aku nggak bakal bukain pintu sebelum kamu pulang bawa uang. Sana pergi! Pokoknya sampai kapanpun, Kak Roy maksa aku segimanapun, aku nggak bakal mau balik ke rumah itu, Kak. Mai, kamu tahu kan kondisi ibu kamu? Ibu kamu lagi sakit. Kalau misalnya dia tahu kalau kamu minggat, gimana? Sakitnya bisa anfal. Ya, dari kemarin si Mita udah nutupin kepergian kamu. Tapi lama-lama pasti akan ketahuan juga. Kak Roy nggak tahu seberapa takutnya aku. Setan itu ada di kamar aku, Kak. Tepat di depan muka aku. Lihat, baru ngomongin aja aku udah merinding. Pokoknya aku nggak mau. Sampai kapanpun, aku nggak bakal nginjekin kaki aku di rumah itu. Sepertinya ada sesuatu yang aneh. Aneh gimana? Ibu sama Kamita baik-baik aja kan, Kak? Buat perempuan ini benar-benar menderita. Bikin mati sekalian. Hah! Mereka dalam bahaya. Maksud kakak, ibu sama Kamita dalam bahaya? Kak Roy, Kak jawab, Kak. Ini di luar dugaanku. Makhluk gaib itu malah mengincar ibu kamu. Aku harus pergi sekarang, sebelum terlambat. Kak Roy! Kak? Kamita? Roy, Ibu kakak di mana? di kamar Roy. Roy, Astaga. Ibu ya Allah. Ya Allah. Roy, Ibu. Maafin aku, Kamita. Bu Rumi sudah menghadap Yang Kuasa. Gak mungkin. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Kamita, yang ikhlas, Kak. Semua pasti kembali ke Tuhan. Yang jelas sekarang Kamita doakan aja semoga almarhumah ibu bisa kembali ke Tuhan. Tapi kenapa harus ibu, Roy? Kenapa iblis itu nggak mengambil nyawa aku? Kenapa? Kenapa ibu meninggalkan Mita begitu cepat, Bu? Kenapa? Ibu meninggal
Itu semua karena kakak. Kakak nggak bisa jaga ibu. Ya Allah, Maya, kenapa kamu ngomong seperti itu sama kakak? Harusnya kamu mendoakan ibu, bukan cari masalah sama kakak. Kalau kakak dengerin kata aku, ibu nggak akan meninggal kayak gini, Kak. Udah pernah bilang rumah itu tuh angker. Dan kalau kita nggak tinggal di rumah tusuk sate itu, kita nggak bakal kenapa-napa. Benci sama kakak, aku benci. Maya, itu bukan salah kakak kamu. Itu salah aku. Aku bisa lihat, tapi aku nggak bisa bantu selamatin ibu kamu. Roy, ini bukan salah kamu. Kamu gak usah menyalahkan diri kamu sendiri. Benar apa kata Maya, ini salah aku. Aku yang udah memutuskan untuk membeli rumah itu. Sudah, kalian jangan saling menyalahkan. Ini semua sudah takdir. Sekarang, lebih baik kalian mendoakan almarhumah ibu kalian agar tenang di sisi Yang Maha Kuasa. Sini. Sini. Indra, apa-apaan kamu? Aku datang ke sini mau minta kamu jual rumah si Alan itu. Kamu keterlaluan ya, Indra. Kuburan ibu masih basah, kamu udah ngomongin soal uang. Kamu tahu nggak? Selama ini ibu sakit karena mikirin kamu dan pacar kamu yang mata duitan itu. Diam kamu. Aku datang ke sini bukan untuk mendengar ocehan kamu yang nggak penting. Kamu jual rumah itu sekarang juga. Dan ingat, jangan seperti kemarin. Setelah kamu jual, kamu ambil semua uangnya. Aku? Iya. Kamu yang udah ngambil semuanya. Kamu ngambil semua uang pengobatan buat ibu. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Kamu nggak boleh kurang aja sama kakak kamu sendiri. Kamu pasti udah dicuci otaknya sama si Cindy itu. Apa kamu bilang? Hah? Indra, kamu nggak boleh gitu sama kakak kamu. Kalau ada masalah keluarga, nanti selesaikan di rumah saja. Ya, semua nggak usah berisik. Nggak ada urusan. Pokoknya ingat, nggak ada satu orang pun yang berhak jelek-jelekin Cindy. Termasuk kalian semua. Kamu udah diguna-guna sama Cindy. Apa kamu bilang? Indra, jangan! Oke, ingat ya. Nggak ada satu orang pun yang berhak ikut campur urusan saya. Termasuk kalian semua. Dan untuk kamu, rumah si Alan itu harus segera kamu jual. Kak Indra keterlaluan. Aku benci sama pacar Kak Indra. Kamu suka nggak barangnya? Suka banget dong sayang, makasih ya. Loh, itu kan pacar kakaknya Maya. Kok bisa jalan sama Kak Lukman sih? Tega banget Kak Lukman. Padahal kami kan tunangannya. Gua rekam aja deh. Pokoknya kalau kamu pengen sesuatu, kamu telepon aku ya. Bener ya? Iya dong, aku kan sayang sama kamu. Biar gue jadiin bukti nih buat Maya. Gila nih cewek. Bisa-bisanya di jalan sama kakak lo. Terus, tunangan kakak lo gimana? Ya nggak tahu deh. Tunangan Kak Lukman kan masih ada di Kanada. Kalau misalnya kuliah S2-nya udah selesai, baru deh kami nikah sama Kak Lukman. Dengerin gue ya, Jen. Dia itu ngedeketin kakak lo, cuma mau morotin uangnya. Yang ada, nanti kakak lo nasibnya sama kayak kakak gue, Kak Indra. Kak Indra udah diguna-gunain abis-abisan sama tuh cewek matre. Terus jadinya, harta keluarga gue habis semua. Mau ngapain kamu datang ke sini? Hah? Mau ngadu domba aku sama Cindy lagi? Mendingan pergi kamu dari sini. Pergi kamu! Aku kesini, aku mau ngasih tahu tentang soal pacar kakak yang nggak bener itu. Dia itu mau sama kakak, cuma karena mau moroti uang kakak. Buktinya, sekarang dia nyari korban baru lagi. Kakaknya Jennifer. Kak Indra kok malah nampar aku sih, Kak?
Jangan pernah kamu jelek-jelek Cindy depan aku lagi. Cindy itu teman kerja kamu. Kakak pikir aku ngomong ngada-ngada? Ini aku ada buktinya. Kak Indra keterlaluan. Kak Indra jahat. Kak Indra tuh udah bener-bener digunain sama cewek-cewek itu. Bahkan Kak Indra rela nyakitin aku demi belain cewek itu yang gak tahu diri. Aku kecewa sama Kak Indra. Ayo, Mai. Ayo masuk. Enggak, Kak, aku gak mau. Udah nggak ada apa-apa kok. Roy kan juga udah bantuin kita. Mbak, buat perempuan ini benar-benar menderita. Kalau perlu, bikin mati sekalian. Selagi kamu sanggup memberikan syarat yang kupinta, ini bukan masalah. Tenang aja, Mbak. Aku akan mendapatkan uang yang banyak. Asal perempuan ini bisa cepat lenyap. Baik. Kamita, ada apa Kamita? Roy, Maya ketarik ke dalam. Tapi aku nggak tahu siapa yang dia tarik ke dalam. Pintunya nggak bisa dibuka, susah banget. Tolongin adik aku, Roy. Maya! Maya dalam bahaya. Terus gimana sekarang, Roy? Kak, biar aku aja yang masuk. Kakak tunggu di sini aja ya. Ini soalnya bahaya. Berhenti kamu. Kamita! Saya akan kembalikan kamu ke alam kamu. Saya Rekyoshi. Kamu harus kembali ke alam kamu. Tanah kembali ke tanah, api kembali ke api, air kembali ke air. Alam semesta mendukungku. Pergi kamu! Mbak? Mbak? Kenapa, Mbak? Saya tidak sanggup. Dia terlalu kuat. Maya, kamu nggak apa-apa? Maya, kamu nggak apa-apa? Meluk Happy itu udah pergi, Kak. Syukur kamu selamat. Indra benar-benar keterlaluan. Pasti ini perbuatan dia. Sebenarnya Indra nggak ada sangkut pautnya dengan kejadian tadi. Aku lihat pakai mata batinku, bukan Indra pelakunya, tapi pacarnya. Perempuan iblis. Aku benci sama dia. Maya, kamu nggak boleh tanam kebencian itu di diri kamu. Kamu harus doakan dia, semoga dia cepat sadar. Yang penting sekarang, kamu udah selamat dan jangan cari dia. Jangan balas dendam ke dia. Sampai segitunya dia mau kuasain Indra. Sampai semua keluarganya pun mau dihabisin.
Gue nggak boleh kalah pintar dari mereka. Akhirnya aku dapat juga. Itu artinya aku bisa jual rumah ini. Ya. Harus berapa kali lagi aku ngomong sama kamu? Kamu dengar baik-baik ya. Mulai hari ini kita putus. Apa? Kak Lukman putus sama kami. Kakak kan udah 5 tahun tunangan kak sama dia. Kamu anak kecil udah berani nguping kakak kamu lagi nelfon ya? Pasti gara-gara cewek itu kan, Cindy. Tahu dari mana kamu? Dia tuh pacar kakaknya Maya kak. Kakak cuma dimanfaatin doang sama dia. Mending kakak tinggalin aja dari cewek kayak gitu. Kamu daripada banyak ngomong, mending kamu pergi sekarang. Pergi kamu. Pergi! Sakit kak, apaan sih? Kakak kok malah ngusir aku sih? Kamu dengar ya, jangan pernah berani-berani lagi muncul depan kakak. Kak, aku di sini cuma tinggal sama kakak doang kak. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kakak masa tega sih? Kamu dengar baik-baik. Kakak mau bergaul dengan siapa, pacaran dengan siapa, itu bukan urusan kamu. Kalau kamu nggak suka sama Kak Cindy, mending kamu sekarang keluar dari sini. Pergi dari sini, keluar! Iya kak, aku minta Keluar! maaf kak. Aku salah kak, jangan usir aku, tolong kak. Ini peringatan terakhir buat kamu ya. Awas kalau berani kamu kecampur urusan kakak lagi. Aduh, habis lagi bubuk ramuan buat Indra. Bisa hilang guna-gunanya nanti. Aduh, kalau sampai hilang, Indra jadi nggak nurutin omongan gue lagi dong. Gimana sih? Sayang, obat sakit kepala yang kemarin kan masih ada nggak? Kepala aku sakit banget nih. Aduh, gawat. Pengaruh ramuannya udah mau habis lagi. Mana Mbak Mirjan lagi luka dalam. Gara-gara cowok brengsek itu. Sayang duduk dulu ya. Nanti aku cariin obatnya. Oh ya sayang, kamu udah dapetin apa yang aku mau? Oh, ini sayang, sertifikat yang kamu minta. Dan di sini lengkap dengan bukti jual beli. Jadi kapanpun kamu mau jual, ini udah bisa kamu jual sayang. Makasih ya sayang. Kalau kayak gini caranya kan aku jadi makin sayang sama kamu. Sertifikat dan bukti jual beli udah ada di tangan gue. Dan gue gak butuh Indra lagi. Dia bisa gue buang. Kata Roy, rumah ini kan udah aman. Udah seminggu kita ninggalin rumah ini. Tapi kalau kejadian kemarin kulang lagi gimana, Kak? Kita jual rumah ini. Kakak akan ikutin apa mau kamu. Kita akan cari rumah yang lain. Bawa keluar semuanya. Loh, Pak. Kenapa barang kita dikeluarin? Bawa keluar Pak. Loh, Pak, Bapak ini siapa, Pak? Kenapa tiba-tiba ada dalam rumah saya dan ngeluarin barang-barang kami? Saya ini penghuni baru rumah ini. Dan rumah ini udah jadi punya saya. Nggak mungkin. Saya nggak pernah ngejual rumah ini. Dan sertifikatnya juga masih sama saya. Jangan sembarangan ya Mbak kalau mau ngomong. Mana sertifikatnya sama kamu? Hah? Saya pengen lihat. Tunggu sebentar, saya ambil. Nanti beresin nih semua. Barang-barang keluarin semua. Mana? Ada? Hah? Sertifikatnya nggak ada. Jelas nggak ada lah sertifikatnya sama kamu. Sertifikatnya udah ada sama saya. Ya. Sertifikat sudah sama saya, ya. Tanda tangan dan nama kamu ada di sini. Kalian itu siapa sih berdua?
Saya Mita Lukito dan ini adik saya, Maya Lukito. Tapi saya nggak pernah ngejual rumah ini. Ini bukan tanda tangan saya, Pak. Jelas-jelas ini tanda tangan atas nama kalian berdua ya. Nama kalian juga udah ada di sertifikat ini. Saya minta kalian berdua pergi dari rumah saya. Pak, jangan, Pak. Ini satu-satunya peninggalan orang tua kami. Tolong jangan ambil rumah kami, Pak. Bawa barang-barangnya. Itu bukan urusan saya. Jangan. Pak, saya mohon, Pak. Jangan ambil rumah kami. Saya mohon. Kalau seandainya kamu pengen rumah ini kembali sama kamu, ya, kembalikan semua uang saya. Kembalikan sekarang. Kalau seandainya kamu emang mau tahu rumah ini dijual sama saya dan itu informasi dari mana, kamu bisa langsung tanyakan sama Indra. Oh, iya. Sayang. Ya. Ini tiket yang kamu minta untuk aku bayarin, aku udah bayar. Tapi kok namanya bukan nama aku ya? Kok Lukman ya? Coba lihat tiketnya. Sayang. Aku nanya sama kamu. Itu yang harusnya pergi sama kamu kan aku, sayang. Kok itu Lukman ya? Iya tadinya gitu, tapi nggak jadi. Gue udah berubah pikiran. Karena sekarang gue udah punya pacar yang lebih kaya daripada lo. Sayang. Kamu bercanda kan? Enggak. Mulai sekarang hubungan kita kelar sampai di sini. Kita putus. Bye. Cindy, tunggu Cindy. Kamu tuh tadi ngomong apaan sih? Dengerin aku. Ya. Apapun yang terjadi aku nggak mungkin putus sama kamu. Aku udah ngelakuin apapun yang kamu minta. Aku udah berikan semuanya. Terus kamu putus sama aku sekarang. Iya, lepasin! Dengerin aku. Kamu mau ngetes aku kan sekarang? Lepasin! Mau gue tampar lagi? Lo tuh emang gak punya pikiran apa ya? Gue itu gak pernah cinta sama lo. Gue cuma cinta sama uang lo. Dan selama ini gue pacaran sama lo. Gue cuma pure manfaatin lo, ngerti? Dan sekarang lo gak punya apa-apa kan? Rumah udah lo jual. Ya gue cari yang lain lah. Yang lebih kaya jauh dari lo. Ngerti? Sayang. Cindy. Enggak. Aku nggak mau putus dengan Cindy. Apapun yang terjadi, Cindy harus balik dengan aku sekarang. Semua harta kita udah habis dijual sama Kak Indra buat perempuan matre itu, Kak. Terus kata Jenny temen aku, kalau kakaknya mau nikah sama Cindy. Yang artinya Cindy bakal ninggalin kakak. Ya Allah, benar-benar perempuan iblis. Kak Roy, terus gimana nasib temen aku, Kak? Kalau misalnya dia berakhir kayak aku gimana? Dia juga udah gak punya orang tua, dan dia juga tinggal sama kakaknya, sama kayak aku. Lepasin! Gue itu gak pernah cinta sama lo. Gue cuma cinta sama uang lo. Memang perempuan itu sudah meninggalkan kakak kamu. Karena dia sudah gak punya apa-apa. Dan dia sudah jalan sama yang baru. Yang lebih kaya. Kasihan Jenny. Pasti kakaknya udah diguna-gunain kayak Kak Indra. Gak apa-apa. Karma baik itu ada. Kalau orang berbuat jahat, karma buruk akan kembali kepada pelakunya. Jadi kita tunggu aja.
Apa-apaan kalian semua tidur di sini? Pergi kalian! Sampai kapanpun kami nggak akan pergi dari sini. Walaupun kami harus tidur di luar, Pak. Karena bagi kami rumah ini tetap rumah kami. Jangan sampai saya panggil security ya untuk ngusir kalian ya. Hah? Pergi kalian sekarang. Kami nggak akan pergi. Iya, ini rumah kami. Terserah kalian mau bilang ini rumah kalian atau bukan. Yang jelas kalian nggak bisa tinggal di sini. Sampai kalian balikin semua uang saya. Ya, saya nggak peduli kalian mau mati kedinginan di luar. Terserah. Kita hadapin semuanya sama-sama ya. Kita nggak boleh takut. Tapi kenapa hidup kita jadi kayak gini, Kak? Kita jadi gembel kayak gini. Semoga masalah ini cepat selesai. Besok kita akan ke kantor polisi. Kita akan bikin laporan kalau kita nggak pernah menandatangani surat jual beli rumah ini. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Kami mau bertemu penghuni yang bernama Indra Luki. Mampus gue. Mereka pasti mau nangkap gue gara pemasang surat sertifikat tanah. Ini pasti kerja Kak Mita ini. Kak Mita yang ngelapor aku ke kantor polisi pasti. Kamita, Maya, kalian lebih baik tinggal di rumah aku aja daripada tinggal di sini. Kalian tidur di luar. Roy, rumah ini masih milik keluarga kami. Aku nggak boleh nyerah, aku harus bertahan untuk rumah ini. Bagus. Hebat. Ternyata kakaknya lapor ke kantor polisi. Karena kamu udah menyalahgunakan surat rumah ini. Kamu ngejual rumah ini tanpa persetujuan aku sama Maya. Kita itu udah putus. Gue bilang jangan pernah ganggu kehidupan kita berdua lagi. Aku sayang. Indra! Indra sudah kehilangan semuanya. Kamu sekarang sadar kan? Cindy itu cuma memanfaatin kamu. Dia pergi ninggalin kamu setelah kamu habis dan kehilangan semuanya. Tahu dari mana kamu? Aku bisa baca lewat mata batinku. Kamu udah bersih. Sudah nggak ada lagi guna-guna dalam diri kamu. Apa gunanya aku sadar sekarang? Aku udah gak punya apa-apa sekarang. Aku udah kehilangan semuanya. Daripada aku masuk penjara, mendingan sekarang aku mati. Indra jangan ngomong gitu. Indra! Indra, kamu jangan gila, Indra. Indra, cukup. Aku udah kehilangan ibu, aku gak mau kehilangan adik aku juga. Cukup. Lepas. Mendingan sekarang aku mati. Dan aku menebus semua kesalahan aku. Indra. Jangan, Indra. Indra, kau pikir dengan kamu mengakhiri hidup kamu seperti ini, Tuhan akan maafin kamu? Kamu lihat kakak kamu. Dia sudah banyak berkorban untuk kamu. Harusnya kalian satu keluarga itu bersatu. Saling dukung, saling melindungi. Aku benar-benar bersalah. Aku senang Kak Indra udah kembali lagi. Aku benar-benar menyesal. Aduh, bahagianya
udah fitting terakhir, pakai gaun pengantin. Abis ini gue bakalan nikah sama orang terkaya di muka bumi ini. Aduh! Jangan pikir kamu bisa lepas gitu aja ya atas apa yang kamu udah lakukan ke Indra. Adek sama kakak sama aja. Halu. Gue sama Indra itu udah putus. Indra udah ngakuin semuanya. Dia bilang dia jual rumah itu atas paksaan kamu. Jadi kamu siap-siap aja untuk dipenjara. Kamu jangan mimpi deh. Kamu jangan mimpi bisa tidur nyenyak dan jadi orang kaya. Lo punya bukti apa? Lo gak akan bisa bawa gue ke penjara. Kita lihat aja nanti. Aku hancur, aku akan bikin kamu semakin hancur. Kasian ya. Mungkin kamu gak akan bisa pakai baju pengantin ini. Karena kamu akan mendekam dalam penjara. Berani-beraninya ya dia ngancem gue. Gue bakal habisin lo. Selamat lo nyusul ke makam ibu lo. Aku mau perempuan yang namanya Mita Lukito harus sampai celaka. Tidak boleh selamat. Dia harus mati. Karena dia yang telah menghancurkan mimpi aku. Aku masih belum kuat akibat serangan kemarin itu. Oh, jadi Mbah menolak 20 juta. 20 juta? Cash? Iya. Asal Mbah bisa turutin apa yang aku mau sekarang. Baiklah. Kalau begitu, saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mbah, kenapa nggak bisa? Diam kamu! Ini ada yang mencoba melindungi perempuan itu! Melindungi perempuan itu? Siapa? Lawan sekarang! Mbah, kenapa? Ya, saya akan coba lagi. Inna jana fi anakihim aglalan faya ilal adqani fahum Dasar dukun nggak becus. Katanya dukun hebat. Tapi masa kayak gitu aja kalah? Saya sudah coba mengirim jin-jin saya, tapi semuanya mental. Balikin 20 juta saya. Tidak bisa. Balikin. Saya sudah separuh kerja. Kamu tidak seenaknya aja ngambil begitu saja. Saya nggak akan datang lagi ke tempat ini. Dasar dukun penipu. Jadi kamu mau melawan saya? Hah? Kamu akan celaka nanti! Kak Roy, kok berhenti sih? Ayo kita ketemenin ke Mita. Maya, kalau kuasa dari Yang Maha Kuasa akan selalu membentengi orang yang meminta pertolongan padanya. Kamu jangan takut. Aku lihat ada banyak makhluk gaib yang akan masuk ke tubuhnya Kakak Mita. Tapi semuanya mental karena keyakinan Kakak Mita.
Yuk kita jalan. Kalau dukun itu nggak bisa bertindak, biar gue yang bertindak sendiri. Itu kan mobilnya Cindy. Kamita! Indra! Indra! Kak Indra! Kak Indra! Indra! Siapa pelakunya? Mobil itu, Roy. Kenapa gue harus nabrak Indra sih? Harusnya kan gue nabrak Mita. Aduh. Hei! Indra! Roy! Ini mobil kenapa lagi nggak bisa nyala? Buka pintunya! Cindy? Indra! Indra! Kak Indra! 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 Indra bangun, Indra! Ikutin kakak ya. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Indra! 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 Kita harus ikhlas. Tapi Indra sudah melakukan karma baiknya. Dia melindungi orang yang dicintainya agar tetap hidup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Indra. Terus nasib kita sekarang kayak gimana, Kak? Ya, kita pasrah aja. Kakak akan cari kerja. Ya, mungkin rumah itu bukan rezeki kita. Kamita, ini ada surat dari pengacara buat kalian. Jika tanda tangan itu tidak sah, berarti perjanjian itu batal. Tapi Indra akan masuk ke dalam kasus penipuan. Alhamdulillah. Berarti itu artinya rumah itu balik lagi ke kita. Ya, tapi kasihan sama Indra. Dia akan menderita di akhirat karena masalah ini. Maksud kakak? Rumah itu udah dibayarkan ke Indra. Dan kasihan orang yang udah membeli rumah itu kalau kita ambil lagi rumahnya. Tapi kita tinggal di mana, Kak? Udah, untuk sementara ini kita akan tinggal di kos. Kakak akan cari kerja dan kita akan mulai semuanya dari awal. Iya. Semoga langkah Kamita dan Maya dimudahkan oleh Tuhan. Amin.